Bayangkan pembangunan IKN itu kurang lebih 20% dari APBN dikuras untuk pembangunan IKN, kurang lebih 400 miliar lebih. Lebih penting kita membangun IKN kah daripada kita memperhatikan fakir miskin? Dari Sabang sampai Merauke fakir miskin selalu ada. Di Nusa Tenggara Timur sana masih ada sekolah yang tidak layak. Sesungguhnya itu masih kategori tidak layak. Belum lagi di daerah-daerah lain. Kok IKN ini seolah-olah hal yang paling mendesak yang harus dibangun? Halo sahabat Question TV, jumpa lagi dalam perspektif hukum atau pandangan-pandangan hukum. Kali ini kita mengangkat tentang isu Ibu Kota Nusantara. Jadi akhir-akhir ini kita mendengar tentang Ibu Kota Nusantara. Ada apa sih sebenarnya yang terjadi di Ibu Kota Nusantara? Kalau kita lihat sejak tahun 2022, sejak dicanangkan Undang-Undang tentang Ibu Kota Nusantara, kemudian kan dengan segala problematiknya banyak sekali menimbulkan kontraproduktif dari beberapa publik ya. Sebagai contoh yang terbaru misalnya ya, ada sebuah berita tentang Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan wakilnya itu menyatakan mengundurkan diri. Berarti kan ada something di sini. Coba kita lihat dalam berita yang ada di harian atau media online ini tentang isu-isu yang terjadi dengan proyek Ibu Kota Nusantara ini. Mengapa kemudian menimbulkan masalah? Sebagai contoh yang terbaru ada sebuah berita bahwa di harian Jawa Pos, ya, ini harian Jawa Pos Rabu 12 Juni 2024. Di sini dikatakan persoalan status lahan di Ibu Kota Nusantara menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Terdapat sejumlah temuan dalam ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester 2 2023 masih ada 2085 hektar lahan yang dikuasai pihak lain dan kurangnya pasokan material hingga mengakibatkan harga tidak terkendali. Ini dalam versi BPK. Bahwa masih ada lahan yang belum bisa dikuasai seluas 2085 hektar tadi. Jadi pertanyaan yang mendasar, ini temuan BPK, kok proyek ini kok seperti proyek abal-abal gitu loh. Sekarang ada lagi dari sisi warga. Ini berita dari Kompas. Berita dari Kompas 16 Maret 2024. Cara-cara mengancam warga, terlebih masyarakat hukum adat yang sudah lama tinggal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur demi pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah tindakan pelecehan. Anda bayangkan, rupanya kalau kita lihat berita ini, ada upaya-upaya pengancaman. Padahal hak hukum masyarakat adat itu harus dilindungi. Itu sebagai suatu pengejawantahan atau implementasi daripada living law. Hukum yang hidup di dalam masyarakat itu wajib dilindungi. Bukan berarti kita membangun suatu proyek, kemudian kita seenaknya saja, sewenang-wenang begitu. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan hal itu dalam pernyataannya kepada Kompas 15 Maret 2024. Oleh karena itu Amnesty International mendesak pemerintah untuk segera menghentikan langkah yang mengancam hak atas tempat tinggal masyarakat Sepaku dan warga adat demi membangun IKN. Dan membuka ruang konsultasi secara bermakna. Apa artinya? Proyek IKN ini memang bermasalah. Baik dari segi temuan BPK tadi, kemudian dari segi upaya-upaya yang dilakukan terhadap hak-hak masyarakat yang diduga mengancam hak-hak masyarakat. Jadi agak aneh memang negara kita dikelola dengan cara yang seperti ini. Kemudian saya lanjutkan ya,
surat otorita Ibu Kota Nusantara kepada 200 warga agar membongkar bangunan mereka di lokasi pembangunan IKN. Apakah memang seperti ini cara kita? Hanya karena sebuah proyek lalu kita menyuruh agar masyarakat itu berpindah dari tempat tinggal yang mereka huni sejak lama. Ada apa sih? Ini cara-cara yang tidak benar sebenarnya. Anda bayangkan negara kita ini yang seharusnya IKN itu adalah bukan suatu hal yang mendesak. Kalau alasannya adalah karena di Jakarta itu sudah begitu crowded, sudah terlalu banyak warganya, kemacetan di mana-mana, dampak pertumbuhan ekonomi bisa tertunda karena akibat sesaknya hidup di Jakarta, kan tinggal dibuat suatu regulasi supaya pengaturan Jakarta lebih bagus. Tapi faktanya IKN saat ini benar-benar menjadi perhatian publik. Mengapa sih pemerintah oke lah kalau misalnya disebutkan bahwasanya dulu Soekarno sempat mewacanakan mungkin di Kalimantan atau daerah mana, tetapi kan tidak tergesa-gesa seperti ini. Bayangkan 2022 dibuat undang-undangnya, sekarang sudah ada wacana mau laksanakan upacara 17 Agustus 2024 di sana. Pembangunan belum 100% selesai. Masih ada program-program yang lain yang harus menjadi perhatian pemerintah atau negara ini. Jangan kita membentuk suatu aturan, lalu kemudian kita mengebiri hak-hak rakyat. Kalau seperti ini rakyat menjerit. Bayangkan pembangunan IKN itu kurang lebih 20% dari APBN dikuras untuk pembangunan IKN, kurang lebih 400 miliar lebih digunakan untuk pembangunan IKN. Segala macam lah, ngomong investor banyak. Dan tiba-tiba saling klaim bahwa sudah ada investor. Saat satunya lagi ngomong, bahkan Jokowi sendiri ngomong, sebenarnya investornya itu masih belum cukup banyak. Ini kan suatu hal yang tidak perlu terjadi di negara kita. Digunakan dana APBN sekitar 20% untuk pembangunan IKN. Padahal masih ada dana-dana yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan. Bayangkan penduduk negara kita 25 juta, data Badan Pusat Statistik kurang lebih 25 juta orang, 25 juta,09 tahun 2023. Itu warga miskin di Indonesia itu ada sekitar 25 juta lebih. Apa yang terjadi? Lebih penting kita membangun IKN kah daripada kita memperhatikan fakir miskin? Dari Sabang sampai Merauke fakir miskin selalu ada. Program pemerintah itu di mana? Untuk mengentaskan kemiskinan, untuk mengurangi kemiskinan. Seberapa pentingkah IKN ini dibangun sementara kita mengebiri hak-hak fakir miskin? Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin itu sudah ada koordinasi. Mestinya harus ada koordinasi antara pemerintah, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk mencari di mana sih pos-pos kemiskinan ini, tempat-tempat yang miskin untuk ditanggulangi. Bayangkan Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin itu tercipta tahun 2011. Berarti sebelum tahun 2011 belum ada perhatian pemerintah terhadap fakir miskin. Tahun 2022 muncul undang-undang IKN. Ada apa dengan pemerintah kita? Kok fakir miskin seolah-olah terabaikan? Apa yang harus dilakukan? Bentuk negara. Tanggung jawab negara terhadap penanggulangan fakir miskin ini apa? Salah satunya bantuan pangan dan sandang yang layak. Kemudian pemberian layanan perumahan. Apa yang terjadi? IKN lebih didahulukan daripada fakir miskin. Padahal konstitusi kita pasal 34 ayat 1 mengatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara oleh negara. Anda bayangkan itu. Ini bagaimana bisa terjadi? Di Nusa Tenggara Timur sana masih ada sekolah yang tidak layak. Sesungguhnya itu masih kategori tidak layak. Belum lagi di daerah-daerah lain. Kok IKN ini seolah-olah hal yang paling mendesak?
yang harus dibangun. Jangan begini dong cara kita bernegara. 25 juta fakir miskin di seluruh Indonesia, data Badan Pusat Statistik. Katanya mau mengentaskan kemiskinan. 2024 masih ada itu kemiskinan. Program pemerintah apakah itu berjalan dengan baik? Kan ini menjadi pertanyaan bagi semua orang. Kalau kayak begini rakyat menjerit. Utang juga semakin menumpuk. Kalau kita lihat yang terbaru, utang pemerintah benar-benar sungguh keterlaluan. Ini ada berita dari CNBC Indonesia. 10 Juni 2024. Utang Jokowi tembus 8.338 triliun rupiah. Total utang pemerintah per 30 April 2024 telah mencapai 8.338,43 triliun. Sejak periode kedua Presiden Joko Widodo menjabat, total utang itu telah bertambah sekitar 3.551,85 triliun. Sebab posisi utang terakhir pada 2019 nilainya mencapai 4.786 triliun. Artinya apa? Nambah selama 4 tahun itu nambah 3.500 triliun. Ya memang dari segi rasio utang terhadap PDB masih rendah. Masih senilai, masih aman istilahnya, masih 39%. Rasio utang terhadap PDB berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara memang maksimal 60%. Tetapi kalau kita terus berutang, sampai kapan negara ini akan menanggulangi masalah utang ini? Jangan dong kita mengabaikan hak rakyat. Rakyat pasti bertanya, kok konstitusi kita mengatur fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara oleh negara? Anda membangun IKN tetapi mengabaikan jumlah rakyat miskin di Indonesia yang 25 juta tadi. Data 2023 tadi. Ayolah. Kenapa bisa seperti ini negara ini? Apakah sudah tidak ada pemimpin yang sanggup memperhatikan negara ini? Sehingga kok kelihatannya IKN ini sangat mendesak. Kita tidak anti terhadap IKN. Kita paham kok kondisi ibu kota negara Republik Jakarta saat ini. Dengan segala kreditnya. Dengan jumlah penduduk yang sekitar 10 juta itu. Sangat padat. Tetapi kalau kita mengabaikan hak fakir miskin. Konstitusi dasar kita sudah menjelaskan itu, sudah mengamanatkan itu. Fakir miskin itu harus lebih didahulukan. Segala macam proyek. Apakah kemudian pemerintahan Prabowo juga akan melanjutkan ini? Ini kan akan jadi pertanyaan besar. Dengan program-program Prabowo yang menyatakan akan ada pemberian makanan gratis, pencegahan stunting dan lain itu kan membutuhkan biaya besar juga. Pemberian susu dan sebagainya yang dananya juga tidak akan mungkin. Ya minimal ada 1% dana APBN yang digunakan ke sana. Jadi tolong dong berpikir itu, pemimpin kita harus mesti tegas soal ini. Seberapa mendesakkah itu IKN? Sementara ribuan jutaan penduduk miskin masih bertebaran di mana-mana. Inilah yang kita sebutkan bahwa saat ini memang negara kita ini darurat moral bangsa. Karena memang pemimpinnya, kepentingan penguasa itu lebih dominan daripada kepentingan orang miskin, lebih dominan daripada kepentingan rakyat. Jelas-jelas konstitusi Undang-Undang 45 mengatakan kok bahwasanya rakyat itu fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Ini yang terjadi. Nggak ada di konstitusi mengamanatkan untuk ibu kota dipindahkan. Di pasal berapa Undang-Undang 45 yang menyatakan ibu kota negara harus dipindahkan ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur? Nggak ada, Pak. Ini macam apa cara kita bernegara? Seberapa mendesak sih? Oke lah misalnya IKN nanti kemudian sudah jadi. Apakah tidak menjamin akan timbul masalah baru?
Apalagi kemudian di IKN akan dikatakan sebagai kota 10 menit. Artinya transportasi publik dari tempat satu ke tempat yang lain itu hanya memakan waktu 10 menit. Dan bahkan isunya yang boleh menggunakan kendaraan pribadi itu hanya pejabat-pejabat tertentu. Semua di sana dilayani oleh transportasi umum. Hey, berpikir yang waras bos. Bikin kebijakan bahwa di sana akan dilayani transportasi publik. Model pejabat Indonesia itu rata-rata gengsinya tinggi. Pasti bawaannya semua akan pakai mobil pribadi. Meskipun katakan itu mobil listrik. Juga akan pasti terjadi kemacetan. Apalagi banyak konfigurasi politik di sana. Campur tangan politik di sana nanti. Tidak akan sesederhana itu. Cara berpikirnya. Bahwa hanya pejabat setingkat dirjen mungkin yang punya berhak mengendarai mobil pribadi, yang lainnya transportasi pejabat, pegawai-pegawai yang rendahan, yang bawahan itu tidak akan menggunakan mobil pribadi, dilarang. Hai, come on man, ini negara apa Anda membuat peraturan seperti itu? Toh Jakarta juga dibentuk dulu seperti itu, pada akhirnya macet. Kenapa? Karena ada unsur politik di sana, ada campur tangan politik. Apakah jaminan kalau Prabowo nanti menjabat, regulasi itu juga akan mengatur tentang layanan transportasi bahwa hanya pejabat tertentu? Kan nggak ada jaminan untuk itu. Belum lagi campur tangan politik tadi. Faktanya tadi IKN bermasalah. Dari ketua otoritasnya mundur, wakil ketuanya mundur. Tiba-tiba muncul menteri yang dianggap sebagai menteri segala urusan. Bahwa ini ada persoalan. Ya Tuhan, ini negara apa? Di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Barito Kuala, itu ada fakir miskin Pak. Itu ada orang yang tinggal 20 tahun beratapkan rumbia. Kementerian Sosial baru turun 2024 ini untuk membantu merenovasi rumahnya. Sementara di Kalimantan Timur, dana 20 triliun APBN digunakan untuk bangun IKN. Tetangganya tadi, petani miskin tinggal di atap, beratapkan rumbia 20 tahun. Kementerian Sosial baru turun hari ini, Ibu Risma. Ini ketimpangan yang tidak boleh terjadi. Kok IKN lebih penting, fakir miskin tidak lebih penting? Sinting negara ini. Kok bisa seperti ini? Ini baru sebagian kecil. Di belahan daerah lainnya banyak juga fakir miskin tidak diperhatikan. Beberapa tahun lalu kita lihat orang menyeberang untuk berangkat ke sekolah harus nyeberang jembatan yang bisa tergerus oleh arus sungai. Di mana anggota DPR-nya? Di mana hati anggota DPR-nya? Undang-undang fakir miskin dibuat baru pada tahun 2011. Sementara konstitusi Undang-Undang 45 sudah mengamanatkan itu, bahwa fakir miskin itu harus diperhatikan dan anak terlantar. 2011 baru dibentuk undang-undangnya. Sekarang malah muncul undang-undang IKN. Hei, Anda itu pejabat atau mafia? Ini untuk kepentingan siapa pembangunan IKN? Saya tanya. Mau jamin bahwa di sana akan terjadi kesejahteraan ekonomi? Belum tentu. Dari segi kerusakan lingkungan apa yang terjadi? Ya sekarang belum. Kita tidak anti terhadap IKN, tapi fakir miskin itu lebih penting dikurangi atau diberikan kesejahteraan hidup daripada pejabat-pejabat. Rumah menteri saja berapa? Rumah menteri lengkap dengan segala fasilitasnya. Mungkin nggak menteri itu mau memberikan uangnya kepada fakir miskin yang 20 juta, 25 juta tadi? Jangan begitu Pak. Pak Jokowi, Anda sebagai presiden perhatikan sebelum Bapak lengser tahun ini Pak. Pak Prabowo, ini harus menjadi perhatian Bapak Pak, bahwa fakir miskin itu lebih penting daripada pembangunan IKN Pak. Kita tidak anti IKN, silahkan diteruskan, tetapi fakir miskin diperhatikan. 20 triliun daripada APBN kita, 20% daripada APBN itu digunakan untuk pembangunan IKN, lebih baik dikasihkan kepada fakir miskin dan anak terlantar Pak. Bangunkan sekolah, bangunkan rumah. Daripada nanti ujung-ujungnya juga ada tindakan korupsi.
Ini kita bicara soal rakyat, Pak. Sampai kapan negara kita ini akan bebas kemiskinan? Padahal dananya ada. Jangan begini dong. Konstitusi menjamin itu soalnya. Dan sudah ada undang-undang yang mengatur penanganan fakir miskin. Jangan begitu, bayangkan 20 tahun orang tinggal di beratapkan rumbia di Kalimantan Selatan tadi. Baru sekarang Kementerian Sosial turun. Ya selama ini kemana aja? Hei! Jangan sok-sok pencitraan. Publik sudah paham, rakyat sudah paham. Ini kasihan, ini hanya sebagian kecil contoh ini. Di kabupaten lain, di provinsi lain itu banyak terjadi. Kita harapkan Pak Prabowo ada nanti sebagai presiden, Pak. Tolong dicamkan lagi, Pak. Apakah kemudian fakir miskin ini akan menjadi lebih prioritas ataukah IKN dengan segala problematikanya? Belum lagi perpindahan PNS ke sana. Tidak segampang itu yang kita pikirkan. Itu dananya luar biasa. 20% dari APBN itu, apakah pernah pemerintah mengentaskan kemiskinan? Kalau seandainya dana 20% tadi diambil untuk mengentaskan kemiskinan, saya yakin akan berkurang dari 25 juta orang miskin tadi. Mungkin akan berkurang, bisa mungkin 20 juta. Tapi faktanya yang terjadi, pemerintah kok seolah-olah tergesa-gesa. Ada apa? Kami atas nama rakyat, kita semua rakyat, kita bicara dalam konteks ini, bahwa kita perhatian kepada pemerintah kita. Bukan kita anti terhadap pemerintah, tapi kita sayang negara ini, kita anggap sebagai negara yang besar, yang punya sumber daya alam. Bayangkan sumber daya alam ini kalau dikelola oleh orang baik, orang yang tidak korupsi, tidak ada oligarki di sana. Tambangnya banyak, sumber daya alamnya banyak, timah emas banyak sekali. Mungkin kita akan bisa hidup, tidak akan ada lagi rakyat miskin di Indonesia. Kalau dikelola dengan baik, oligarki dibatasi kepentingannya, maka dari 270 juta sekian masyarakat Indonesia, saya yakin kita bisa mendapatkan penghasilan 5 juta rupiah per bulan. Standar UMP Jakarta lah kita katakan. Tapi faktanya pemerintah lebih ingin dana APBN itu 20% digunakan untuk bangun IKN. Sampai kapan kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang paham persoalan bangsa? Sampai kapan kita masuk di era demokrasi dari zaman Susilo Bambang Yudhoyono, lalu kemudian diteruskan oleh Joko Widodo, pemilihan langsung. Apa hasilnya sekarang ini? Persoalan tanah tidak pernah selesai. Ya seperti di IKN tadi. Yang kita harapkan sekarang, Pak Prabowo, Gibran Rakabuming, di masa pemerintahan Anda, tolong Pak, fakir miskin ini diperhatikan. Jangan hanya cuman omon-omon. Segala macam program, dari program memberi makanan gratis diubah lagi macam-macam. Dananya kita belum tahu. Transparansi anggaran kapan? Lebih penting IKN mungkin. IKN sekarang, pertanyaan IKN, apakah IKN hari ini ada AMDAL-nya? Analisis mengenai dampak lingkungannya. Kan tidak ada transparansi dari pemerintah yang diberitahukan kepada publik. Jangan-jangan IKN memang nggak ada AMDAL-nya. Kok tiba-tiba mau buat sebuah undang-undang? Kepentingan apa? Keadaan yang memaksa apa? Kalau hanya urusan masalah transport crowdednya Jakarta tadi. No. Fakir miskin itu manusia. Dan itu lebih jelas karena memang konstitusi mengamanatkan itu. Karena itu Pak Jokowi, Pak Prabowo, Anda adalah presiden saat ini dan presiden di masa mendatang. Tolong Pak, perhatikan. Jangan sampai negara kita ini berutang terus. 8.000 triliun sampai hari ini, ada peningkatan 4.000 triliun selama 4 tahun. Ada apa? Siapa yang akan menanggung beban ini? Siapa yang akan menanggung di kemudian hari kalau Prabowo nanti berhenti lagi jadi presiden? Apakah presiden selanjutnya? Mungkinkah dia mau bertanggung jawab menanggulangi ini semua? Ataukah mungkin uang ini akan habis untuk
kesejahteraan di ibu kota yang baru nanti. No. Diperlukan pemimpin yang memahami ini. Jangan sampai rakyat menjerit dan negara bangkrut. Semoga kedepannya Prabowo Subianto bisa memperhatikan, menindaklanjuti ini, berpikir tentang ini. Berpikir tentang ini, kemana sebaiknya negara ini dibawa. Apa dampaknya kalau IKN diteruskan dan apa dampaknya kalau IKN dihentikan. Tapi minimal pemimpin kita sudah bisa memikirkan tentang itu. Karena memang fakir miskin kita masih banyak. Rakyat itu menjerit pasti. Beban di mana-mana. Tujuan kita bahwa kita pengen melihat negara ini lebih maju. Kita pengen lihat negara ini terbebas dari kemiskinan, terbebas dari buta huruf, terbebas dari segala macam stunting dan sebagainya. Tidak ada lagi masalah-masalah orang tidak mampu membayar biaya pendidikan, tidak mampu membayar biaya kesehatan, tidak mampu membayar biaya lain-lain sebagainya. Karena itu kita berharap Prabowo Subianto segera Pak berpikir yang matang Pak. Ini saran dari rakyat Pak. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan itu harus menjadi prioritas. Terima kasih. Itulah perspektif hukum hari ini. Semoga ini menjadi saran yang sangat membangun buat pemerintahan kabinet Prabowo dan Gibran Rakabuming nanti. Terakhir saya ingin mengucapkan bahwasanya di dalam negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka kita tidak akan pernah melahirkan pemimpin yang memahami penderitaan rakyat. Akibatnya pelanggaran terhadap konstitusi adalah hal yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.